Salam keajaiban. Ya. Selalu tetap saya berharap semuanya dalam anugerah keajaiban yang positif mengiringi karir semua sedulur-sedulur pekerja, pecinta pertunjukan keajaiban. Oke. Ya, saya pengen ngomong tentang bagaimana permainan sederhana itu bisa berdampak besar. Permainan yang mungkin dianggap kecil, biasa saja, tapi harus bisa berdampak besar. Artinya, berdampak besar itu tentunya tidak lepas dari interaksi ke massa, ke penonton, ke penikmat, ke pengamat. Kemudian juga yang biasa itu bagaimana supaya seakan-akan menjadi permainan yang istimewa. Nah, yang istimewa dan wah tentunya. Banyak pesulap yang sering gini. Misalkan bermain ilusi misalkan ya. Apa aja. Saya terkadang melihat bahwa permainan itu bisa efeknya bisa luar biasa menjadi tontonan. Hanya permasalahannya adalah apa? Di pengemasan. Kelemahannya di mana? Kelemahannya adalah para pemain itu lebih banyak bermain secara tutorial. Bahwa yang diajarkan seperti ini, ya sudah gitu. Tidak berusaha mengembangkan. Ya. Sudah pernah saya sampaikan bahwa bermain ilusi atau permainan mental ataupun apa yang lain itu kalau dimainkan biasa saja ya wes jadinya biasa. Jadilah seseorang yang selalu berkeinginan membuat sesuatu yang luar biasa. Itu yang terpenting. Memacu diri. Membuat motivasi diri. Bercita-cita pada diri sendiri bermain luar biasa. Carane mainanmu opo? Kemudian modalmu opo? Kan gitu. Banyak saya lihat pesulap kita itu hanya mengandalkan skill. Saya yakin bahwa
pesulap di Indonesia atau generasi usia 40 ke bawah itu, dan penontonnya dengan saya menikmati pertunjukan sulap itu banyakan saya. Kenapa? Sekarang bayangin aja, ya, para master itu anggaplah Dedi yang kebetulan bersama saya. Berapa ratus permainan yang selalu saya lihat ditampilkan sebelum pementasan, sebelum dipertunjukkan. Belum yang lainnya. Belum video-video yang saya lihat. Wah, sampai pusing. Sampai pusing. Makanya kalau lihat generasi pesulap yang terkadang sudah merasa wah gimana gitu, saya bisanya cuman ketawa. Kenapa? Karena kelihatan ilmunya kurang di mana, ya. Karena modal seorang pesulap itu kemarin sudah tak bahas semua, ya. Bukan hanya dengan tangkas bisa memunculkan, bisa menghilangkan sesuatu barang, bisa menciptakan ilusi yang besar ataupun apa. Tidak cukup. Harus banyak belajar, ya. Referensi bisa, tapi ingat, jangan terlalu kagum terhadap referensi, jangan terlalu kagum terhadap apa yang dilihat, tapi selalulah berpikir bahwa apa yang bisa gue perbuat dengan permainan andalan gue, kan gitu. Nah, kembali, permainan sederhana bagaimana menjadi istimewa dan berdampak istimewa, menjadi spektakuler. Contoh sudah pernah saya sampaikan, sendok bengkok lah. Awal itu, jujur aja, hebohnya seperti apa? Heboh loh itu. Jujur kalau mau ngakuin. Kemudian, blindfold. Ketika itu blindfold drive pertama kali di Indonesia, mungkin Asia, mengendarai mobil dengan mata tertutup sekitar tahun 99 2000-an. Kayak apa dampaknya, ya kan? Kemudian lagi ketika itu The Missing Link. Jadi dengan mata tertutup mencari pasangan cincin yang disembunyikan. Kecil sederhana, tapi bagaimana mendramatisir, membuat dramatisasi. Ilusi perlu dong dramatisasi, ya kan? Close up perlu dong dramatisasi. Mental sangat-sangat perlu. Bizar sangat-sangat perlu. Dengan efek yang sebegitunya, tinggal kembali lagi, mainannya apa? Pikirkan untuk menjadi spesial. Efek ke publisnya, efek pada penontonnya, ya.
ditunjang dengan dukungan-dukungan elemen yang lain. Jika di panggung apa? Jika di panggung kan ada tata lampu, sound system, efek-efek yang lain ada. Ada ketika itu sebetulnya di Ilusi, saya sangat suka dengan Koh Paul Matapus. Saya suka. Dia kaya dan jujur, dia kreatif dan kaya ide. Saya banyak melihat kastel-kastelnya ada di beberapa tempat, itu luar biasa. Hanya ketika beliau Kokoh Paul Matapus ini tampil, sesuatu itu menjadi kok begini, kurang cermat, kurang memperhitungkan dampak efek. Ada beberapa kegagalan, nggak usah cerita itu sih. Hanya yang saya ceritakan adalah dia kayak koleksi Ilusi, ada aja dia itu. Hanya buat saya dia kurang cermat. Padahal tak pikir-pikir dia itu mestinya bisa jadi ilusionis yang handal loh. Kenapa kok bisa tidak sampai ke situ? Ya mungkin timnya, atau dia terlalu otoriter pada ide kreatifnya. Sorry Koko Paul Matapus. Namun ketika itu yang dilakukan dengan Dedi, dengan Romi, saya pasti kalau nyinggung mereka itu hal yang wajar. Karena saya ada di antara mereka. Itu membahas sesuatu ideal. Jangan salah, berdebat dan adu argumen bagusnya gimana itu pasti. Itu pasti. Jadi niat hati, berkeinginanlah selalu menjadi yang istimewa. Bermainlah, tunjukkanlah sesuatu yang istimewa, walaupun itu sebetulnya biasa saja. Gimana untuk bisa jadi istimewa? Ya dari diri sendiri juga dengan tim. Contoh udah banyak. Nah, suguhkan sesuatu yang istimewa. Camkan dalam pikiran. Kobarkan dalam keinginan untuk membuat yang istimewa. Kurang puas dengan keterangan ini? Ya kita ketemu, ngobrol ayo. Begitu, salam keajaiban.